Merawat tanaman ikhlas lebih sulit daripada menanamnya. Mari kita merenung kepada amal yang kita anggap kecil, remeh dan tidak penting. Amal yang demikian kita lakukan seketika kemudian terus melupakannya. Dan amal yang demikianlah yang sebenarnya itu bernilai besar karena keikhlasan di dalamnya. Misalnya, kita sedang digigit nyamuk, lalu dengan pelan nyamuk itu kita suruh pergi, karena melihatnya sebagai ciptaan Allah. Atau misal yang lain, seekor lalat terjatuh ke dalam minuman kita, lalu kita keluarkannya dan membiarkan ia terbang pergi. Atau kita melihat serombongan semut sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika serombongan semut melintasi jalan yang akan dilalui tentaranya, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menghentikan pasukannya, karena mendengar dialog semut, dan beliau membiarkan semut itu masuk lubangnya lalu baru dia lewat dengan pasukannya. Misal kita melihat semut yang lewat di jalan yang akan kita lalui atau semut di makanan kita, lalu kita berikan makanan kita itu untuk semut agar dimakan. Peristiwa seperti itu dialami dalam beberapa saat saja, sederhana, tidak menyentuh jiwa dan kemudian dilupakan buat selama-lamanya. Amal yang seperti itulah yang perlu direnungkan karena begitulah bentuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang demikian keluar dari kemanusiaan yang asli dan murni. Keaslian dan kemurnian itulah yang hendak dihidupkan dalam setiap amalan, walau bagaimana besar sekalipun amalan itu. Apalah bedanya menyelamatkan seorang manusia dengan seekor lalat yang sama-sama lemas di dalam air. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan dan menggerakkan kamu untuk menyelamatkan lalat yang lemas itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengizinkan dan menggerakkan kamu menyelamatkan manusia yang lemas. Siapakah kamu? Di manakah kamu? Apakah kekuasaanmu? Apakah tindakanmu dalam peristiwa-peristiwa tersebut? Adakah berbeda kamu yang menyelamatkan lalat itu dengan kamu yang menyelamatkan manusia itu? Sekiranya seseorang itu tidak ada keegoan atau ketakjuban terhadap dirinya sendiri dan hatinya tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan lalat dan dia juga yang menyelamatkan manusia itu. Ambillah iktibar dari amal yang kecil-kecil dan dipandang remeh dalam membentuk amal yang besar-besar dan dipandang penting, supaya kamu tidak melihat kepada amal ketika beramal. Nilai sesuatu amal terletak pada ikhlas yang mengiringi amal tersebut dan ikhlas melepaskannya. Biasa terjadi seseorang itu ikhlas ketika berbuat kebaikan tetapi keikhlasan itu terusik kemudiannya. Kebanyakan manusia enggan melepaskan perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Mereka suka mengingati dan menyebut kebaikan tersebut. Perbuatan demikian boleh membawa seseorang jatuh ke dalam sum'ah, yaitu menceritakan kebaikan supaya dirinya diakui dan disanjung sebagai seorang yang baik. Sum'ah menjadi minyak yang memudahkan riya menyala. Apabila riya sudah menyala, segala kebaikan yang telah dibuatnya akan terbakar. Apa yang tinggal dalam simpanan akhiratnya hanyalah debu-debu yang tidak berharga. Orang tersebut akan menjadi orang yang memikul peti besi yang besar berisi debu untuk dibukakan di hadapan Tuhan. Mereka gembira di dunia tetapi kehampaan di akhirat.
Orang yang berada dalam suasana asbab perlu menghidupkan ikhlas dan memeliharanya agar tidak dirusakkan oleh ujub, riya dan sum'ah. Ikhlas dihidupkan dengan meniadakan kepentingan diri apabila berhubungan dengan orang lain. Ikhlas dipelihara dengan cara tidak mengikat kebaikan yang dibuat itu sama ada di mulut ataupun di ingatan. Serahkan segala kebaikan yang dibuat kepada Allah SWT, tidak perlu kita menyimpan di mulut kita. Ketahuilah, memelihara ikhlas lebih sukar daripada menghidupkan ikhlas. Seseorang hanya perlu berperang sekejap saja dengan nafsunya sebelum menang melakukan sesuatu perbuatan dengan ikhlas. Tetapi dia perlu berperang dengan nafsunya sepanjang hayatnya untuk memelihara ikhlas yang sudah dilakukannya dahulu. Walau melalui arah manapun diperhatikan, persoalannya tetap kembali kepada hati. Hati menjadi medan perebutan kuasa di antara nafsu dengan ikhlas. Modal nafsu adalah kepentingan diri. Nafsu mengingatkan sesuatu yang dia ada kepentingan atau hak padanya telah dilepaskan kepada orang lain. Oleh karena nafsu tidak mati maka ingatannya kepada yang kehilangan itu juga tidak mati. Jihad terhadap nafsu ini tiada habisnya. Ikhlas adalah umpama bayi suci yang perlu dipelihara dan dilindungi daripada dimakan oleh harimau nafsu. Cara menundukkan harimau nafsu adalah jangan memberinya makan. Makanannya adalah cerita mengenai haknya yang telah terlepas ke tangan orang lain. Racun bagi harimau nafsu adalah cerita mengenai kebaikan Tuhan yang membahagikan nikmat yang tidak terhingga kepada makhluknya. Penetapan hak Allah atau Allah jualah pemilik sebenarnya, akan melindungi bayi suci daripada musuh-musuh yang mau melukainya. Sang Kiai